Perkenalkan, nama saya Gregorius, kelas M1, NIM 2210417581. Di sini saya akan menjawab soal UAS mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Pertanyaan pertama, sistem informasi menjadi hal penting dalam dunia bisnis saat ini. Mengapa? Karena sistem informasi memungkinkan Anda untuk memiliki pandangan menyeluruh terhadap seluruh proses yang berjalan di bisnis dan akan membantu Anda ketika Anda berada di sisi teknis atau bisnis. Pertanyaan kedua, apakah dalam penggunaan sistem informasi dalam sebuah organisasi memerlukan individu yang ahli dalam menggunakannya? Jika ya atau tidak, mengapa? Ya, karena ada beberapa alasan mengapa penggunaan sistem informasi memerlukan individu yang ahli dalam menggunakannya. Antara lain, yang pertama, pelatihan dan keahlian khusus. Yang kedua, pengoptimalan penggunaan sistem. Yang ketiga, menangani masalah dan pemecahan masalah. Yang keempat, keamanan dan kerahasiaan data. Yang kelima, peningkatan produktivitas. Dengan memiliki individu yang ahli dalam penggunaan sistem informasi, organisasi dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya teknologi mereka dan memaksimalkan manfaat yang diberikan oleh sistem informasi tersebut. Pertanyaan ketiga, penggunaan sistem informasi saat ini bukan hanya dalam sebuah organisasi, tapi juga secara individu. Sistem informasi yang dibutuhkan dapat dibangun. Adakah etika yang harus diperhatikan jika hal ini dilakukan khususnya oleh individu? Jelaskan jawaban saudara. Ya, ada beberapa etika yang harus diperhatikan jika individu membangun dan menggunakan sistem informasi secara pribadi. Beberapa prinsip etika yang relevan antara lain. Yang pertama, kepatuhan hukum. Saat membangun atau menggunakan sistem informasi, individu harus memastikan bahwa mematuhi hukum yang berlaku terkait dengan privasi data, hak cipta, keamanan informasi, dan lain sebagainya. Yang kedua, privasi dan keamanan data. Individu harus memastikan bahwa mereka melindungi privasi dan keamanan data pribadi dan orang lain. Mereka harus memahami dan mengikuti praktik-praktik terbaik dalam menggunakan data dan mencegah akses oleh pihak yang tidak berwenang. Yang ketiga, transparansi dan keterbukaan. Individu harus jujur dan transparan dalam penggunaan sistem informasi. Mereka harus memberikan informasi yang jelas dan akurat tentang penggunaan sistem, tujuan pengumpulan data, dan bagaimana data tersebut digunakan. Yang keempat, akses dan kesetaraan. Individu harus memastikan bahwa akses ke sistem informasi yang mereka bangun atau gunakan adil dan setara bagi semua orang. Mereka harus menghindari diskriminasi dan memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses dan menggunakan sistem tersebut. Yang kelima, etika penggunaan. Individu harus menggunakan sistem informasi dengan etika yang baik. Mereka harus menghindari penggunaan yang tidak pantas, pencemaran nama baik, penyebaran konten ilegal atau merugikan, dan sejenisnya. Yang keenam, tanggung jawab sosial. Individu harus sadar akan dampak sosial dan lingkungan yang mungkin terjadi akibat pengembangan dan penggunaan sistem informasi. Mereka harus bertanggung jawab atas risiko yang mungkin timbul dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk meminimalkan dampak negatif. Dengan memperhatikan prinsip dan etika-etika ini, individu dapat membangun dan menggunakan sistem informasi dengan bertanggung jawab, menghormati privasi dan hak orang lain, serta menjaga keadilan dan integritas dan penggunaan sistem informasi. Pertanyaan keempat, berikan masing-masing satu contoh yang melanggar etika dan tidak melanggar etika dalam penggunaan sistem informasi. Contoh melanggar etika. Melanggar privasi. Seorang individu yang menggunakan sistem informasi untuk mengakses dan mencuri data pribadi orang lain tanpa izin melanggar privasi dan keamanan data. Hal ini melanggar prinsip etika ketika melibatkan pencurian
karena melibatkan pencurian dan penyalahgunaan data pribadi orang lain. Contoh yang tidak melanggar etika: transparansi dan keterbukaan. Seorang individu yang membangun dan menggunakan sistem informasi dengan memberikan informasi yang jelas dan akurat tentang penggunaannya, termasuk tujuan pengumpulan data dan bagaimana data tersebut akan dikumpulkan. Tidak melanggar etika. Ini adalah contoh etika yang baik karena melibatkan keterbukaan dan transparansi kepada penggunaan sistem informasi. Demikian dari saya. Terima kasih.